Erling Haaland dipastikan absen lawan Sevilla karena cedera. Josep Guardiola berbicara soal cedera dari Erling Haaland. Kemungkinan besar Haaland tidak akan dimainkan di laga kontra Sevilla dalam match terakhir Liga Champions pada tengah pekan depan. Kondisi Haaland tidak terlalu buruk, tetapi sepertinya Pep Guardiola tidak mau mengambil resiko. Haaland kemungkinan besar bakal dicadangkan di laga kontra Sevilla tengah pekan depan. Bahkan Pep Guardiola juga tidak bisa menjamin apakah Haaland bisa kembali merembut pada akhir pekan depan di laga lanjutan Liga Inggris. Superkomputer prediksi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bakal jumpa di final Piala Dunia. Majalah 442 menggunakan sebuah superkomputer yang menggabungkan banyak data statistik. Hasilnya, dua mega bintang dipertemukan lewat laga Argentina kontra Portugal di partai final. Sementara itu, prediksi ini dianalisis menggunakan data statistik pemain dari game buatan EA Sport yakni FIFA 23. Selain menerapkan data tersebut, superkomputer juga ternyata memakai data dari 4 pertandingan Piala Dunia terakhir dan peringkat FIFA oleh tim-tim yang berpartisipasi pada tahun 2022. Resmi De Gea tak masuk ke skuad timnas Spanyol untuk Piala Dunia. Pelatih Luis Enrique dilaporkan telah memilih 55 pemain untuk daftar awal skuad timnas Spanyol yang bermain di Piala Dunia. Dari data tersebut ada 5 pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang. Menurut laporan dari AS, 55 pemain tersebut bukanlah daftar final, sebab sesuai aturan yang berlaku setiap negara hanya bisa mendaftarkan 26 pemain di ajang Piala Dunia. Jadi nantinya akan ada banyak pemain yang akan dicoret. Dari 5 kiper yang dipilih oleh Enrique tidak ada nama David De Gea, padahal David De Gea tampil cukup sulit bersama Manchester United. De Gea sendiri tidak pernah membela Spanyol sejak November 2021 yang lalu. Quique Setién ungkap Barcelona masih punya hutang. Pengakuan mengejutkan diungkapkan oleh Quique Setién. Pelatih anyar dari Villarreal tersebut mengungkapkan bahwa Barcelona masih punya hutang kepada dirinya. Setién dipecat setelah hanya 8 bulan bertugas di Camp Nou. Namun dengan adanya masalah keuangan yang sedang berlangsung di Barcelona, dikabarkan ia belum menerima semua upah yang seharusnya dibayarkan. Manchester United dianggap bermain lebih baik bersama Cristiano Ronaldo. Ini sebuah pernyataan menarik disampaikan oleh salah satu pemain dari Sheffield yakni Diogo Dalot. Menurutnya Manchester United tampil lebih baik saat Ronaldo tampil sebagai starter. Kami merasa sangat senang karena kembali diperkuat Cristiano Ronaldo. Terlebih dirinya juga telah mencetakkan gol. Itu adalah hal yang sudah biasa dia lakukan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Setiap Ronaldo berada di lapangan, dia juga selalu membantu tim. Kami senang dirinya berada di sini, ujar Diogo Dalot seperti yang dilaporkan oleh Daily Mail. AC Milan dikabarkan akan beri kontrak baru untuk Stefano Pioli. Berhasil membawa AC Milan kembali ke puncak kesuksesan. Pihak klub merasa puas dari kinerja dari Stefano Pioli. Dengan hal tersebut, Football Italia melaporkan apabila Rossoneri tengah mempersiapkan kontrak baru untuk dirinya. Dikabarkan pihak klub bersedia untuk memberikan 1 tahun perpanjangan kontrak sampai tahun 2024. Manchester City kalahkan Leicester City. Man City meraih kemenangan krusial di pertandingan ke-14 Liga Premier Inggris. Berhadapan dengan Leicester City, The Citizen berhasil menang dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan Manchester City diciptakan oleh Kevin De Bruyne di awal babak yang kedua. Berkat kemenangan ini, Manchester City berhasil naik ke puncak klasemen dengan torehan 29 poin. Sementara Leicester City harus puas berada di peringkat ke-17 klasemen sementara. Di partai yang lain, Chelsea menelan kekalahan di pekan ke-14 Liga Inggris. Bertamu ke markas Brighton, The Blues diajar dengan skor telak 4-1 oleh sang tuan Roma. Brighton berhasil unggul terlebih dahulu lewat gol dari Leandro Trossard, Pascal Gross, dan juga gol bunuh diri dari Loftus-Cheek dan juga Trevoh Chalobah. Chelsea sendiri berhasil memperkecil kedudukan berkat gol dari Kai Havertz. Berkat hasil ini, Brighton naik ke peringkat ke-7 dengan koleksi 18 poin. Sementara itu, Chelsea harus rela terdepak ke peringkat ke-5 klasemen sementara.
Hasil minor juga diraih oleh Liverpool. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri di Anfield, Liverpool tertunduk malu dengan kekalahan 1-2 dari Leeds United. Deres kesulitan menghadapi permainan agresif Leeds United yang tampil lepas. Leeds United bahkan bisa mencetakkan gol di menit keempat lewat aksi dari Rodrigo Moreno. Musala kemudian memperkecil kedudukan di menit ke-14, tetapi kemudian Summerfield kembali membawa Leeds United unggul di penghujung laga. Kekalahan ini buruk bagi Liverpool yang tertahan di peringkat ke-9 klasemen sementara Liga Premier Inggris. Bergeser ke La Liga Spanyol, Barcelona meraih kemenangan di jornada ke-12 La Liga Spanyol menghadapi tuan rumah Valencia di Mestalla. Blaugrana berhasil menang dengan skor tipis 1-0. Nama Robert Lewandowski akhirnya keluar sebagai pahlawan bagi Barcelona setelah mencetakkan gol pada masa injury time babak yang kedua. Berkat kemenangan ini, Barcelona naik ke puncak klasemen sementara dengan torehan 31 poin dari 12 laga. Sementara Valencia harus pas berada di peringkat ke-10 dengan koleksi 15 poin. Sedangkan dari Serie A Italia, Inter Milan berhasil mengamankan kemenangan di jornada ke-12. Penjamu Sampdoria di Giuseppe Meazza, Nerazzurri berhasil menang dengan skor akhir 3-0. Inter unggul 2 gol di babak pertama melalui Steven De Vrij dan juga Nicolo Barella. Inter Milan kemudian mampu menambah gol lewat Joaquin Correa di babak yang kedua. Berkat kemenangan ini, mereka naik ke peringkat kelima klasemen sementara dengan torehan 24 poin. Hasil positif juga diraih oleh Juventus ketika bertandang ke markas Lecce. Juventus mengalahkan Lecce dengan skor akhir 1-0 dan gol tunggal Juve datang di babak kedua lewat aksi dari Nicolo Fagioli. Tambahan 3 poin sangat penting bagi Juventus dan untuk sementara masih berada di peringkat 6 klasemen sementara. Virgil van Dijk akhirnya tumbang juga di Anfield. Kekalahan Liverpool dari Leeds United lebih menyakitkan untuk Virgil van Dijk. Untuk pertama kalinya setelah 70 laga liga di Anfield, Van Dijk tumbang di depan pendukungnya sendiri. Sejak bergabung dengan Liverpool pada Januari 2018 yang lalu, Van Dijk punya 59 kemenangan dan 11 imbang di Anfield. Liverpool juga kalah untuk pertama kalinya di Anfield Stadium dalam kurun waktu 1,5 tahun terakhir setelah terakhir kali takluk dari Fulham pada Maret 2021. Klopp yakin Liverpool akan berbeda setelah Piala Dunia. Beberapa tim mungkin merasa bahwa jeda Piala Dunia bisa membuat mereka kehilangan momentum. Namun Klopp berharap 6 minggu di antara pertandingan tersebut dapat menguntungkan Liverpool. Diketahui sebagian besar musim mereka terganggu oleh cedera, dan dengan istirahat di jeda Piala Dunia, maka ini bisa menawarkan pemain cedera untuk mendapatkan kembali kebugaran untuk paruh kedua musim ini. Jurgen Klopp yakin timnya bisa memiliki tampilan berbeda setelah jeda pertengahan musim untuk Piala Dunia nanti. Januari, Juventus impor gelandang dari Prancis. Dilansir oleh Gazzetta dello Sport, Allegri berencana untuk membeli gelandang yang baru. Pemain yang menjadi target adalah Hashim Aouar dari Lyon. Menurut laporan tersebut, membeli gelandang menjadi prioritas baru bagi Allegri karena ia menilai performa lini tengahnya sangatlah mengecewakan. Nama Aouar sudah lama jadi incaran Allegri, jadi Allegri ingin sang gelandang bisa pindah ke Turin di tahun 2023. Arsenal seriusi transfer Evan Dika. Rumor ketertarikan Arsenal terhadap Evan nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Sang bek dilaporkan menjadi salah satu prioritas The Gunners pada musim 2023 nanti. Arsenal sangat serius untuk bisa mengamankan jasa Dika. Bahkan ia disebut sebagai prioritas transfer dari Mikel Arteta. Alasan lain mengapa Arsenal bakal tampil all out untuk mengamankan jasa Dika karena situasi kontraknya pada saat ini. Kontrak Dika di Frankfurt akan selesai pada tahun 2023 nanti, dan sejauh ini ia masih belum mau untuk menekan kontrak baru bersama klub raksasa Bundesliga Jerman tersebut. Itulah mengapa Arsenal ingin mendapatkan sang bek di tahun 2023 nanti, karena mereka menilai tidak banyak kesempatan untuk bisa mendapatkan bek bagus dengan rasa gratisan.
David De Gea siap potong gaji demi bertahan di Manchester United. The Athletic mengklaim bahwa David De Gea tidak mau berpaling dari Manchester United. Ia dikabarkan siap berkorban agar bisa bertahan di United. Menurut laporan tersebut, David De Gea saat ini benar-benar memprioritaskan untuk bertahan lebih lama di Manchester United. Ia dikabarkan sudah merasa nyaman tinggal di Manchester dan ia tak mau berganti-ganti klub lagi di sisa karirnya kini. Laporan tersebut mengklaim bahwa David De Gea siap berkorban besar agar bisa bertahan di Old Trafford. Diketahui salah satu pertimbangan Manchester United ingin mendapat David De Gea karena gajinya yang sangat besar. Saat ini ia memiliki gaji sebesar 375.000 pounds per pekannya, di mana ia menjadi pemain dengan gaji tertinggi kedua di skuad Manchester United. Arsenal cari peluru yang baru. Arsenal sudah mulai menyusun rencana untuk menambah kekuatan skuadnya di bursa transfer Januari nanti. Ada 3 nama yang diklaim masuk dalam daftar belanja milik Mikel Arteta. Di antaranya adalah Michael Mudryk, Yeremy Pino, dan juga Danilo. Chelsea coba sliding Manchester United untuk transfer Jeremy Frimpong. Dilansir dari Football Transfer, United kini memiliki pesaing berat untuk transfer Frimpong. Mereka harus bersaing dengan Chelsea untuk bisa mendapatkan sang bek. Laporan itu mengklaim bahwa Chelsea saat ini tertarik untuk mengamankan jasa Frimpong karena mereka membutuhkan bek kanan yang baru di tim mereka. Ini disebabkan Cesar Azpilicueta sudah menua. Ia juga dilaporkan ingin kembali ke Spanyol pada tahun 2023 nanti. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Chelsea benar-benar serius ingin mengamankan jasa Frimpong. The Blues dilaporkan sudah menghubungi agen dari sang bek dan mereka mengutarakan ketertarikan untuk bisa mengamankan jasa sang pemain. Bayern Munchen mundur, Barcelona terdepan untuk dapatkan Ilkay Gundogan. Dilansir dari Bill, langkah Barcelona untuk bisa mendapatkan Gundogan semakin terbuka lebar karena diketahui Bayern Munchen tidak akan mengejar tanda tangan sang gelandang Jerman tersebut. Menurut laporan yang ada, sejak awal Bayern Munchen memang tidak tertarik untuk mendapatkan Gundogan. Mereka diketahui memang sedang mencari gelandang yang baru, namun Julian Nagelsmann kurang serak dengan pemain timnas Jerman tersebut. Ia menilai karakter Gundogan tidak cocok dengan gaya bermain dari Bayern Munchen saat ini, jadi kini ia tidak tertarik untuk bisa mendapatkannya. Dengan mundurnya Bayern Munchen, Barcelona berpeluang besar untuk bisa mengamankan jasa sang gelandang. Xavi sangat mendambakan kehadiran dari Gundogan. Ia percaya ex-pemain dari Borussia Dortmund tersebut bisa membuat permainan timnya menjadi lebih hidup. Barcelona ingin pulangkan Luis Enrique untuk gantikan Xavi Hernandez. Xavi yang saat ini sedang berjuang sebagai manajer di Barcelona dikabarkan bisa diganti oleh Luis Enrique. Dikabarkan bahwa pekerjaan Xavi saat ini berada di bawah pengawasan ketat setelah Barcelona sekali lagi tersingkir dari ajang Liga Champions musim ini. Jurnalis Jota Jordi berbicara di El Chiringuito percaya bahwa Barcelona tertarik untuk bisa mengontrak kembali Luis Enrique sebagai bos baru mereka. Saat ini Enrique masih menangani timnas Spanyol dan kabarnya Enrique bisa saja menggantikan posisi dari Xavi pasca Piala Dunia di Qatar mendatang.